Halo guys, ketemu lagi di channel Diti Motovlog. Oke, jadi di episode kali ini gue mau melihat kondisi Honda CBR RWB gue, gimana kondisinya. Sekarang gue ada di kontrakannya Umar ya. Dan ini motornya juga lagi dongkrok ya. Motornya juga dongkrok, gak kepake karena dia pakai beat ember. Oke, gimana kondisinya, dan sekalian gue mau manasin. Ini kuncinya HRC. Oke, ikuti terus vlognya sampai habis. Kita lihat motornya seperti apa dan project apa kedepannya untuk Honda CBR RWB ini. Oke guys, jadi ini dia motornya Umar. Upgrade terbarunya itu bikin kokpit sama stang dan lain sebagainya. Kalau kalian mau bisa gue review motor ini, tapi next vlog ya. Sekarang kita lihat ke CBR RWB nya. Nah itu dia, gue tutupin pakai cover sama kayak yang Lexi gue, tapi ukurannya yang XL. Ini udah beberapa bulan di sini ya, sebenarnya diurus sih sama Umar. Lihat deh covernya sampai kotor gini nih. Oke, kita buka aja. Nah, jadi ini dia motornya. Upgrade terakhir itu, jadi gua pasangin stiker-stiker nih kayak begini, Diti Motovlog, Honda Gang, terus sama stiker ini juga. Ini liquid moly itu olinya, jadi oli dari HRC 1 liternya itu sekitar 185.000 liquid moly, belinya online. Terus ini stiker HRC, ini temanya itu HRC Honda Racing. Banyak stiker-stiker HRC di tangki. Terus ada juga ini HRC, sama persis kayak motor balapnya HRC. Jadi gue bikin persis. Kalau ini stiker counternya Farhan. Di sini juga ada stiker made in Jepang, dan ini ada stiker HRC. Semuanya ada di fairing sebelah kanan sama kiri. Ini juga sama. Nah, ini tuh tadinya putih polos, tapi karena gua melihat CBR 1000 SP itu ininya merah, terus ada aksen birunya, jadi gue ikutin kayak CBR 1000 gitu ya. Gimana, udah mirip kan? Terus ini juga gue tambahin karena kan harusnya ini kan bagel ya, bagel tanduknya. Jadi gue copot, gue beliin body lagi penutupnya. Nah di sini kosong, ya udah gue kasih spotlight putih, gue terusin ke sini biar senada, sejalur. Terus ini lampunya gue smoke kayak begini. Ini bukan smoke yang kayak biasa ya, dia modelnya itu beda, agak kasar. Namanya gue lupa, soalnya Umar yang beli. Kayak begini, sama depannya juga gue smoke. Nah
Kayak begini ya tampilannya, gue smoke hitam, jadi kelihatan sangar dia. Tapi minusnya lampunya itu jadinya nggak kelihatan, nggak kayak skotlet biasanya itu. Kalau skotlet biasanya yang transparan, hitam transparan itu dia kelihatan walaupun udah di smoke. Tapi kalau ini hampir 70% buta, jadi lampu nggak bisa tembus, cuman kelihatan cahayanya aja. Nanti gue hidupin, gue kasih lihat contohnya. Sebenarnya kalau buat motor harian, gue saranin jangan diginiin lampunya ya, karena bahaya kalau malam. Kalau siang sih nggak apa-apa. Kalau kalian jalan malam itu yang bahaya, karena emang gelap banget, nggak kelihatan. Karena motor ini powernya juga nggak tentu ya, karena buat iseng aja, jadinya ya gue smoke. Karena gue harian nggak pakai motor ini. Selanjutnya gue pakein ini tutup tabung HRC Honda Racing dan beberapa bagian di kokpit, kayak ini domino, hand gripnya, gas spotannya set, busa handle, sama handlenya gue ganti. Ya intinya kayak begini tampilan kokpitnya, stang red it ya kayak beginilah kondisi motornya. Sama ini gue lupa, jalur slidernya. Ini sebenarnya penting nggak penting, tapi buat gue penting kan. Ya amit-amit ya, misalkan motornya ambruk gitu, setidaknya ada pengamannya dari jalur slider ini. Jadi menurut gue ini worth it. Nah, ini ada Mas Umar. Dia jadi Shopee Food sekarang. Motornya juga dongkrok, nggak kepake, sama aja. Jadi hariannya sekarang pakai Bitember. Kalau kalian subscriber lama di Motovlog pasti tahu motor ini. Bolak-balik kontes, tapi nggak menang. Bit kuning. Nanti ini mau diprojekin nih, tapi nggak tahu kapan. Bukan begitu Mas Umar? OTW project motor ini kita bikin Bitember versi racingnya. Versi racing. Oke, sekarang kita panasin aja motornya. Yang kuning ini tombol starter, yang ini tombol lampu. Ininya kendor ya, tuh harus dikencengin lagi pakai solasi. Kita panasin nggak usah lama-lama, karena sistem injeksi itu nggak perlu lama-lama manasinnya, cukup 1 menit. Setidaknya oli, sirkulasi oli itu biar ke atas dulu, biar mencampur melumasi mesinnya gitu. 1 menit cukup kok, nggak usah lama-lama. Dan nggak usah di blayer juga, kecuali 2 tak ya. Kalau 2 tak harus lama dan harus di blayer, apalagi Ninja. Ninja kalau manasin itu harus di blayer biar super kipnya kebuka dan olinya itu naik. Jadi nggak perlu manasin secara lebay itulah. Kalau motor-motor 4 tak injeksi gitu nggak selebay itu, cukup panasin 1 menit aja. Nah ini dia lampunya, tuh ini nggak kelihatan kan, buta sama sekali. Coba kita hidupin. Nah ini dia hasil lampunya. Kalau siang masih kelihatan ya kan, tuh kelihatan sangar, serem. Tapi kalau malam itu sama sekali buta, nggak kelihatan, gelap banget, bahaya. Jadi nggak worth it ya kalau motor ini atau motor kalian di stikerin kayak begini, apalagi buat harian itu nggak worth it, bahaya banget. Gue saranin jangan, kecuali motornya itu motor ya kayak gini, motor pajangan gitu, motor bukan harian, itu nggak apa-apa, karena makainya kan belum tentu seminggu sekali kan gitu.
Dan ini sengaja nggak gue buang si buntut kudanya ini, karena ini tuh ciri khasnya CBR K45. Jadi gue nggak mau ngebuang. Bisa aja gue buang tapi potong sasis. Sebenarnya nggak masalah potong sasis, tapi gimana ya, biarin lah kayak begini, biar kayak original motor HRC nya. Karena di motor HRC nya itu waktu zaman dulu itu pas motor-motor ini baru diproduksi, kan ada versi balapnya, buntut kudanya ini nggak dicopot, biarin kayak begini. Selanjutnya, upgrade selanjutnya, gua rencana mau ganti gear depan belakang punya S3. Terusnya ban mau gua ganti pakai shop kompon. Ukurannya gue belum tahu berapa, yang jelas gue lagi nyari ukuran yang pas. Untuk sementara ini masih ban bawaan dari owner sebelumnya, yaitu Corsa 123 mereknya. Ukurannya 90/80, belakangnya 120/80. Jadi ini ban sabun, belum ban shop kompon. Rencananya mau gue ganti pakai ban shop kompon gitu. Untuk upgrade terbarunya ya seperti ini. Dan selanjutnya PR gua ganti gear sama ganti ban. Mungkin nanti gua rencananya mau pasangin single jok sama nyopot ini, nyopot footstepnya. Oke, kita matiin, berisik soalnya. Intinya motornya sekarang seperti ini guys. Tunggu aja update terbaru. Mungkin bulan depan ya kita mulai project CBR ini gitu. Oke guys, gitu aja gua rasa. Dan mungkin konten kedepannya gua bakal buatin project beat kuning ini itu kalau ada waktunya. Dan R15 durung direview. Dan R15 katanya mau direview, itu yang dongkrok tuh. Tadi udah gua sempet ini ya, udah gua sempet kasih bocorannya update terbaru apa aja di R15, karena udah hampir beberapa bulan, hampir setahun ya Mar, hampir setahun. Itu videonya cuma sekali doang, sekali pas beli. Selanjutnya modifikasinya itu hanya yang ke kontenin itu lampu, terus lampu doang kayaknya. Selanjutnya belum ada tambahan. Jadi nanti bakal gue review motornya, kita coba test ride juga rasanya gimana, apakah enak R15 atau kok CBR. Yang jelas stangnya sama-sama pegel gitu. Oke, gue rasa gitu dulu aja. Dan ini Mas Umar, dia mau berangkat ngirim. Jadi daftar Shopee Food itu cuman iseng doang, sebenarnya iseng doang, mengisi waktu kegabutannya Kak. Yang penting halal. Semangat Mas. Oke, gitu dulu aja. Tunggu terus video terbaru dari kita, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya serta like, share, and comment. Dan jangan lupa follow sosial media kita di sini. Oke, nama gue Dimas. See you next video guys. Bye bye.